berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda? Semoga di awal pekan ini adalah merupakan awal pekan yang menyenangkan. Di hari Senin tanggal 20 Juli 2020, saya Panji Harto dari LPPL Radio Suara Sidoarjo yang hadir untuk Anda. Dan di kesempatan pagi hari ini seperti yang sudah kami sounding sebelumnya dari berbagai informasi yang kami juga sampaikan melalui berbagai sosial media. Hari ini agendanya kita ada dialog khusus bersama sahabat-sahabat dari Kominfo, mulai dari tingkat Provinsi Jawa Timur hingga Kabupaten, ada Kabupaten Sidoarjo dan juga ada Kabupaten Blitar. Tentunya untuk Anda sahabat yang ingin berpartisipasi, Anda ingin bertanya-tanya dengan narasumber, silakan. Nanti ada peluang untuk Q&A atau tanya jawab dengan narasumber. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di 031 896 1514 atau di WA kami di 0821 3264 109, di mana siaran ini juga bisa Anda dengar di LPPL Persada Kabupaten Blitar, LPPL Praja Angkasa Trenggalek, LPPL Mardika FM Kota Blitar, LPPL Ersal FM Nganjuk, dan LPPL Suara Madiun. Tema kita adalah strategi komunikasi pemerintah pada publik di saat pandemi COVID-19. Dan saya sudah tersambung dengan 3 narasumber kita, yakni beliau adalah Bapak Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur. Kemudian juga ada Pak Setio Winarno, atau yang akrab disapa Pak Win, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, dan Pak Eko Susanto. Beliau ini adalah Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar. Saya coba sapa satu persatu narasumber tersebut. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Panji. Apa kabar ini Pak Beni, Pak Setio, Pak Win, Pak Eko? Selamat pagi Mas Beni. Pagi, Mas Panji, Pak. Semoga selalu sehat ini ya Pak Beni, Pak Win, dan juga Pak Eko ini. Kalau saya melihat dari backgroundnya ini sudah incas pagi-pagi ini di kantor masing-masing ini. Terima kasih untuk waktunya ini. Tapi bukan berarti karena masuk pagi sudah ada di kantor karena dialog kita untuk pagi hari ini Pak ya. Kita masuk jam 7 Mas. Masuk jam 7 memang. Baik, luar biasa. Ini etika atau perilaku seperti ini patut dicontoh oleh OPD-OPD yang lain ini. Jam 7 sudah incas di kantor. Baik, saya ke Pak Beni terlebih dahulu. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur. Pak Deni, sekarang ini kita tahu bahwasanya tidak hanya di negara kita Indonesia dan banyak di negara lain kita ada di pandemi COVID-19 begitu ya, dan kita tidak tahu endingnya kapan karena vaksinnya juga belum diketemukan. Tapi di sisi lain peran komunikasi pemerintah pada publik apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, ditambah lagi masyarakat kita yang sudah mulai masuk dalam revolusi digital 4.0, apa ini titik berat dalam Kominfo Jawa Timur khususnya untuk mengkomunikasikan program pemerintah baik itu di lingkup internal maupun kepada masyarakat ini Pak Beni. Monggo Pak Beni. Terima kasih Mas Panji. Saya pikir kita tahu bahwa target kita itu kan jumlah penduduk Jawa Timur. Sebenarnya andai kata kita bisa begitu, pemerintah itu langsung berdialog dengan menyampaikan sesuatunya dengan kepada masyarakat yang sebanyak kurang lebih 40 juta. Tetapi kan tidak mungkin seperti itu. Makanya di dalam komunikasi itu ada yang namanya media above the line sama below the line. Media above the line adalah seperti media mainstream, media radio, media cetak, media elektronik dan sebagainya. Sedangkan media below the line itu seperti komunitas-komunitas itu. Nah, jadi kita menyasarnya ya kedua itu, baik kepada media above the line maupun below the line. Itu yang kita lakukan, Mas.
Satu di antaranya contohnya apa Pak? Misalnya lebih banyak ke, ini kan kita tahu bahwasanya di pandemi COVID-19 itu kan sudah mulai eh, tidak diperbolehkan dalam tanda kutip untuk berinteraksi langsung dengan audiens begitu ya. Apakah memanfaatkan teknologi ini menjadi sebuah keniscayaan bagi pihak Kominfo ini Pak? Oh, betul. Saya pikir itu sebuah keharusan ya. Banyak hal yang sudah kita lakukan, Mas Panji. Ketika di awal-awal ini, saya pikir semua pemerintah baik pusat, daerah, provinsi maupun kabupaten membuat satuan tugas. Satuan tugas tadi diantaranya salah satunya adalah Satgas Kehumasan atau Informasi dan Komunikasi. Kita ada di situ, yang tugas kita adalah menyampaikan, secara prinsip adalah menyampaikan apa-apa yang sudah kita lakukan, apa-apa permasalahan-permasalahan apa yang ada di dalam COVID-19. Sebaliknya kita juga mengakomodasi harapan dari masyarakat. Untuk itu kita pertama kali yang kita lakukan adalah membuat call center, Mas. Siapapun masyarakat kita itu dapat mengakses, karena di awal-awal kan kita semua bingung. Maka kita membuat 1.500 117. Itu yang kita lakukan. Kemudian kami juga melakukan press conference secara rutin di Ibu Gubernur di sana. Kenapa itu kita lakukan? Karena Satgas ini terdiri dari banyak hal, dari banyak komponen, Mas Panji, teman-teman semua, Pak Kadis Kominfo, itu baik dari media cetak, asosiasi wartawan, PWI, kemudian macam-macam, termasuk yang tadi Below the Line itu kita masukkan juga, Rapi, kemudian Rapi sama Orari kita masukkan. Jadi dengan melibatkan seluruh stakeholder tadi, kita harapkan nanti masyarakat bisa tersampaikan seluruh informasi yang kita miliki. Di dalam grup itu juga ada teman-teman dari Kodam, dari Pemdam, dari bidang humas, Polda. Jadi kita seluruh stakeholder ada di situ, Mas Panji. Iya. Baik. Untuk awal-awal apakah ada kesulitan, Pak? Mohon maaf karena tidak setiap orang itu kan up to date terhadap perkembangan teknologi begitu, Pak Beni. Kalau teknologinya sendiri kan kita sudah, Mas. Kita ada grup dan sebagainya ya. Grup-grup WhatsApp itu kan sudah jelas. Saya pikir nggak ada ya permasalahan-permasalahan utama. Bahkan kita begini, Mas. Kami di jajaran provinsi itu kita sudah membuat buku panduan tentang penanganan COVID. Apa itu COVID, bagaimana penyebaran dan sebagainya. Itu kita berikan kepada seluruh kabupaten kota, pada kepala daerah, pada Forpimda, pada kepala-kepala UPD. Itu kita berikan kepada seluruh di jajaran itu, termasuk pemulasaran jenazah itu kita terbitkan, sehingga semua dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota kita berikan itu. Yeah. Itu kenapa demikian? Karena kami juga melibatkan dari universitas. Dari Erlangga kami minta misalkan Pak Suko, pakar komunikasi untuk bergabung di dalam SK Gubernur itu. Itu, Mas. Baik. Dan guidance books itu sudah didistribusikan di 38 kabupaten kota di Jawa Timur ya Pak Beni ya. Itu secara garis besar, apakah secara spesifik juga diatur dalam guidance book ini? Tentang apa? Yang jelas begini, Mas, itu kami berikan kepada kepala daerah, Forpimda pada tingkat kabupaten kota, kami berikan juga kepada provinsi, itu kami berikan semuanya. Terus kemudian kita bersyukur juga teman-teman Kadis Kominfo provinsi ini kan punya grup, mereka punya grup, kami menjadi anggota, kami dimasukkan di situ sebagai anggota. Hal-hal produk-produk itu kita juga sampaikan kepada teman-teman Kadis Kominfo. Jadi kita bersyukurlah dengan teknologi saat ini memudahkan kita di dalam mensosialisasikan, dalam mengakomodasi harapan-harapan masyarakat. Saya pikir itu, Mas Panji. Baik Pak Beni, nanti kita akan ada peluang untuk berinteraksi dengan sahabat-sahabat Kadis Kominfo dari Kabupaten Sidoarjo dan juga dari Kabupaten Blitar. Tapi sebentar, mohon maaf, saya
jeda dulu dengan beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat, nanti kita akan kembali bersama dengan 3 kepala dinas Kominfo, mulai dari tingkat Provinsi Jawa Timur, kemudian dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Blitar, di dialog khusus di program Dinamika Kita, Strategi Komunikasi Pemerintah pada Publik di saat pandemi COVID-19. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Apa rahasia mereka untuk meraih sukses? Kuliahnya ya di kampus hebat, UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, perguruan tinggi bermutu di Indonesia. UMSIDA dong, melahirkan cendekiawan muda, mandiri, dan inovatif. Saya sukses karena dulu kuliah di UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengedepankan kreativitas dan khasanah keilmuan. Kamu juga bisa sukses. Kuliahnya ya di UMSIDA. UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, berproses menuju ASEAN Recognition tahun 2038. Daftar sekarang dan bersiap jadi generasi sukses. Klik pmb.umsida.ac.id atau WA 0877 5222 8200. Batas pendaftaran 31 Agustus 2020. Dapatkan beasiswa hingga menjadi sarjana. UMSIDA, pilihan tepat, generasi hebat. Setiap hari paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gurah hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi Tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Terima kasih untuk Anda sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Anda masih bersama kami di program Dinamika Kita, dialog khusus strategi komunikasi pemerintah pada publik di saat pandemi seperti ini. Dan program ini juga bisa Anda dengar di LPPL Persada Kabupaten Blitar, LPPL Praja Angkasa Trenggalek, LPPL Mardika Kota Blitar, LPPL Ersal FM Nganjuk, dan LPPL Suara Madiun. Saya ke Pak Win. Pak Win, halo, apa kabar Pak Win? Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Win, Kabupaten Sidoarjo itu kan kalau boleh dibilang harus bersinergi dengan tempat atau kabupaten kota yang lain, misalnya Surabaya, Gresik, dan sebagainya. Karena ini masuk dalam bagian Surabaya Raya. Kira-kira bagaimana cara mengkomunikasikan atau menginformasikan, contohnya pandemi COVID-19 ini, apalagi juga harus bersinergi dengan 2 tempat yang berbeda ini Pak Win. Apakah dalam hal ini ada kesulitan atau bagaimana dengan khususnya pada masyarakat dan koordinasi lintas OPD bahkan lintas kabupaten dan kota ini Pak Win?
Terima kasih. Selamat pagi Bapak Kepala Dinas Provinsi, Kominfo, Bapak Beni, dan Bapak Eko dari Kabupaten Blitar. Dan terima kasih Pak dari LPW Sidoarjo terkait dengan pagi hari ini. Terus terang saja Sidoarjo, data yang ada terkait dengan COVID-19 saat ini yang tercatat di tempat kami bahwa yang ODP 1000 secara akumulatif ini 1.597, untuk yang PDP 1.001, yang sembuh 1.131, yang pada hari ini bertambah 42 tadi malam. Untuk yang meninggal 152, ketambahan tadi malam 2, dan yang confirm itu adalah 2.699, tadi malam tambah 60. Di mana informasi ini selalu kita informasikan kepada provinsi, karena apapun juga kita setiap malam update data ini ke provinsi. Di samping itu juga kita kepada jajaran di bawah dan samping. Maksudnya itu kita sebagai gugus tugas informasi itu menyampaikan kepada camat-camat yang ada di wilayah Sidoarjo. Karena terkait dengan strategi Bawah Sidoarjo untuk kaitannya dengan Surabaya Raya, karena kita masuk zona merah, makanya kita berupaya untuk melakukan beberapa kegiatan mulai dari awal itu dari PSBB, sekarang sudah kita bentuk kampung tangguh, dan juga berikutnya ini kita sesuaikan dengan kegiatan jam malam, jadi kita mulai dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi, dibantu oleh dari kepolisian, Satpol PP, dan unsur yang terkait. Di mana terkait dengan teknologi informasi terkait dengan pandemi COVID, itu kita tidak lepas dari masalah sarana dan prasarana, SDM, dan juga masalah bahan yang untuk kita gunakan untuk edukasi kepada masyarakat. Di mana kita untuk fasilitas ini kita siapkan jaringan EPO itu sampai seluruh kecamatan, di mana setiap kecamatan itu free WiFi, jadi masyarakat bisa mengakses terkait dengan sarana prasarana yang ada, termasuk juga di tempat-tempat ruang terbuka hijau, wasum, gor, rumah sakit, pasar, terminal, dan juga kantor-kantor Pemda semua. Jadi intinya kita mempersiapkan jaringan ini supaya bisa diakses oleh masyarakat. Termasuk juga di dalamnya adalah sumber daya yang ada, yaitu sumber daya manusia. Kami juga menggandeng dengan, alhamdulillah Sidoarjo ada LPPL yang selalu membantu dalam mengedukasi pada masyarakat, termasuk juga terkait dengan materi-materi yang ada terkait dengan sosial kepada masyarakat. Di mana kita siapkan mobil keliling, jadi utama untuk yang jalan-jalan protokol kita menggunakan mobil keliling ada 2, kita siapkan jalan protokol. Sedangkan untuk yang di desa, kelurahan itu menggunakan mobil desa. Karena di Sidoarjo ada fasilitas mobil desa. Itu memang kita harapkan bisa melakukan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Baik, ya Pak Win, untuk sampai sejauh ini bagaimana peran serta masyarakat untuk istilahnya ikut peduli terhadap mereka, misalnya kalau selama ini kan yang menjadi titik berat dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sidoarjo adalah pendirian kampung tangguh dan sebagainya, begitu ya. Mungkin di antara masyarakat ada yang belum tahu apa sih definisi sebenarnya kampung tangguh dengan kampung yang reguler begitu. Dan bagaimana kiat atau cara dari pihak Kominfo Kabupaten Sidoarjo untuk menginfokan mengenai keberadaan dari kampung tangguh itu sendiri, dan masyarakat juga ikut berperan aktif untuk dalam kegiatan kampung tangguh ini, Pak Win. Terima kasih. Untuk kampung tangguh ini kita bentuk berdasarkan peraturan Bupati Perbup nomor 44, di mana setiap desa diharapkan itu ada kontrol untuk keluar masuknya masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Nah ini terus terang kita di backup oleh Forkopimda terkait dengan pengadaan kampung tangguh ini. Di samping itu kita siapkan juga ya semacam kayak brosur, pamflet yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan. Di samping itu juga kita siapkan juga adanya call center, ada juga WA center, juga ada website kita. Jadi semua pengaduan masyarakat kita layani, karena pada intinya kita adalah memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, dan juga kita bisa menerima pengaduan dari masyarakat itu terkait dengan kondisi pandemi saat ini. Iya, dalam hal ini masyarakat juga bisa mengetahui secara lebih
detail begitu ya, apakah di tempat saya ada yang terpapar COVID-19 atau tidak, terus apa yang saya harus lakukan begitu, sudah sampai ke tahap itu ya Pak Win ya? Ya, karena kita teruskan yang terkait dengan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri dan juga yang melakukan data yang ada, kita ada penempelan status dari pasien itu, yaitu dengan yang namanya PDP. Itu adalah kita kerjasama dengan Polres, dengan Babin Kamtibnas dan Babinsa yang ada di desa. Itu untuk menginformasi kepada masyarakat bahwa kita bisa memberikan bantuan. Di samping ada bantuan dari Dinas Sosial, kita juga masyarakat sekitar bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang terindikasi dengan PDP tersebut. Baik Pak Win, saya coba bergeser ke Kabupaten Blitar. Ada Pak Eko Susanto dan staf ini yang ada di sana. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mas Panji. Apa kabar Pak Eko? Sehat selalu Pak Eko ya? Alhamdulillah Mas Panji, sehat. Alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Beni dan juga Pak Win. Sementara untuk Kabupaten Blitar itu kan secara demografi dan juga pola serta kebiasaan dari masyarakat tiap kabupaten kota itu kan berbeda ya Pak Eko ya. Sampai sejauh ini untuk di Kabupaten Blitar sendiri mengkomunikasikan satu di antaranya tentang pandemi COVID-19, karena kita tahu ternyata ada loh masyarakat kita yang tidak percaya kalau ada virus COVID-19 ini Pak Eko. Kalau di Kabupaten Blitar sendiri bagaimana Pak Eko? Ya, baik Mas Panji, kami menyapa dulu. Selamat pagi Pak Kadis Kominfo, Pak Beni, Pak Setio, Kadis Kominfo Sidoarjo, dan seluruh pendengar ABPL yang di Jawa Timur yang berbahagia. Ya, Mas Panji, tentu dengan adanya COVID-19 ini dan penerapan protokol kesehatan tentu merubah seluruh tatanan sosial karena ada pelarangan untuk berkumpul, kemudian social distancing dan lain-lain. Tentu ini menjadi tugas kami di Kominfo selaku gugus komunikasi untuk menginformasikan seluruh informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Blitar yang menetapkan bahwa Dinas Kominfo menjadi gugus komunikasi ini telah melakukan satu tentu pemanfaatan teknologi informasi, Mas Panji. Pemanfaatan teknologi informasi, apakah itu dengan nanti mengkomunikasikan kepada pihak-pihak internal maupun eksternal pada masyarakat, kemudian memanfaatkan media sosial yang sudah akrab di masyarakat kita, kemudian layanan pengaduan 112, kemudian radio Persada dengan Halo Bupati, kemudian berbagai media yang memang kita desain khusus untuk informasi tentang corona ini, Mas Panji. Jadi tentu pemerintah wajib hadir memberikan informasi tentang corona, tentang apa saja yang berkaitan dengan pencegahan, kemudian dampak-dampak program yang dilakukan, tentu kita akan informasikan seluruhnya kepada masyarakat. Salah satunya pemerintah daerah membuat sistem untuk memantau jaring bansos, Mas Panji. Ada namanya jaring bansos untuk mengetahui siapa yang belum dapat bansos. Kita publikasikan melalui aplikasi ini. Sementara barangkali itu Mas Panji yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Iya, baik. Sampai sejauh ini untuk pemahaman masyarakat setempat mengenai COVID-19 itu, apakah mereka masih sama dengan pemahaman mereka beberapa bulan sebelumnya? Karena kita tahu mungkin di awal-awal itu kan informasi sedikit yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat itu terkesan paranoid, kemudian sampai kalau ada orang yang masuk dalam ODP apalagi PDP itu sudah sangat diisolasi begitu ya. Kalau di Kabupaten Blitar sejauh ini bagaimana Pak? Baik Mas Manji, jadi sama dengan daerah lain karena memang sudah menjadi ketetapan instruksi mulai Gubernur, kemudian Pangdam, Polda untuk membentuk kampung tangguh. Jadi hampir seluruhnya disarankan kemudian
membangun atau membentuk kampung tangguh untuk tadi disampaikan oleh Pak Setio mencegah atau mengurangi penyebaran COVID melalui checkpoint yang ada di desa. Utamanya adalah orang-orang yang datang dari luar sehingga termonitor dengan benar, dengan baik tentang status yang ada di masing-masing pendatang itu. Ini secara masif sudah dilakukan, bahkan mendapat bantuan berupa relawan-relawan dari Bansos ini untuk tetap aktif checkpoint yang ada di desa-desa dengan pelibatan masyarakat. Karena Mas Panji, saya pikir peran masyarakat dan di desa yang menjadi ujung tombak betul untuk pencegahan dan penyebaran virus corona ini. Sehingga kami di Pemerintah Kabupaten Blitar meletakkan ujung tombaknya adalah di desa dengan kampung tangguh dan checkpoint yang ada di desa, Mas. Baik. Untuk layanan publik apakah berangsur-angsur sudah mulai dibuka atau bagaimana Pak? Apakah ada pembatasan atau sementara pasif atau bagaimana Pak di Blitar? Iya, kalau layanan publik tetap saja Mas Panji harus dilakukan karena memang kebutuhan masyarakat seperti layanan KTP kita inovasi dengan drive-thru. Jadi orang tidak perlu lagi ke kantor Dukcapil, langsung dengan drive-thru di beberapa kecamatan kita dekatkan layanan itu. Kemudian perizinan inovasi dengan WhatsApp saja cukup Mas Panji. Jadi dengan WhatsApp nanti kelengkapan melalui soft copy, kemudian nanti kerjasama dengan kantor pos bisa langsung jadi dikirim oleh kantor pos. Dan semua layanan tetap aktif Mas Panji, hanya memang kita rubah strategi dan metodologi layanan yang berbasis online, termasuk pasar kita lengkapi dengan layanan berbasis online. Saya pikir itu Mas Panji. Baik, Pak Eko terima kasih untuk apa yang disampaikan. Saya coba ke Pak Beni ini karena kebetulan sudah ada SMS atau pertanyaan yang sudah masuk di SMS kami di 08213264 109. Pak Beni, ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu yang ada di Krian. Pertanyaannya adalah, di kondisi seperti ini banyak orang yang aktif di media sosial. Bagaimana peran dari pihak terkait untuk meminimalisir informasi-informasi hoax yang ada di masyarakat? Monggo Pak Beni, barangkali ada yang disampaikan ini. Terima kasih. Jadi yang pertama saya nambahi penjelasan dari Pak Setio Winarno, Kadiskominfo terkait kampung tangguh dan tentang bagaimana hubungan antara Sidoarjo dan yang lain. Yang pertama Mas, bahwa saya pikir selama ini di bawah koordinasi pemerintah provinsi dan Forbinda provinsi, setiap saat ada rapat-rapat antara tiga daerah di Malang Raya ini, di Surabaya Raya ini dan sekaligus Malang Raya. Artinya para pimpinan di tiga daerah itu, apakah Pak Bupati dan di Polres itu setiap saat ketemu di sana, baik di Gerahadi maupun di tempat-tempat di tiga daerah itu. Kemudian yang kedua, juga ada grup pimpinan itu tadi, grup A di situ. Jadi intinya adalah, muaranya adalah bahwa komunikasi, koordinasi antara daerah-daerah di Surabaya Raya ini berjalan dengan baik, termasuk di Malang Raya. Kemudian tentang Kampung Tado tadi adalah sebuah kampung yang masyarakatnya, pimpinannya benar-benar tangguh di dalam menangani COVID. Jika terjadi di situ ada confirm, ya nanti tidak bertambah. Karena apa? Ada kearifan lokal antara pimpinan dan masyarakat di situ. Jadi siapa yang diizinkan masuk, kalau mereka orang lain apa yang perlu dilakukan supaya antisipasi tidak ada orang COVID masuk ke situ dan sebagainya. Saya pikir itu. Terus kemudian terkait dengan media sosial, saya pikir kami untuk media sosial memang kita pantau, itu namanya kan begini, citizen journalism. Semua orang
bisa bicara. Ini berbeda dengan media sosial. Kalau media sosial ini berbeda dengan media mainstream. Mereka ada pimret, ada anggota, reporter dan sebagainya. Kalau media sosial kan satu orang ya dia bisa sebagai pimret dan sebagainya. Intinya adalah mereka bisa membicarakan, menyampaikan apa-apa yang menjadi permasalahannya. Nah ini kami juga sudah media sosial, seluruh produk-produk informasi dari jajaran di Jawa Timur kita masukkan hal-hal positif. Mas Panji, sekarang sudah ada kesadaran dari banyak media bahwa kalau dulu bad news adalah good news, berita jelek adalah itu berita yang bagus. Sekarang sudah media juga sudah menyadari bahwa good news adalah good news, berita bagus adalah berita bagus. Maka sekarang media juga sudah mulai mempublikasikan good news sebagai good news, gitu ya. Kemudian terkait hoax, memang kami juga ada tim, ada bidang namanya komunikasi publik yang itu juga memantau kira-kira hoax-hoax apa yang beredar. Kalau dulu di awal-awal COVID ini wah luar biasa. Kita rata-rata itu satu hari menangani hoax. Kemudian hoax tadi kita juga bekerja sama dengan Polda, dari teman-teman Polda menemukan, kita dengan berbagai jaringan yang ada, kita juga menemukan banyak, rata-rata saat itu 6 Mas, satu hari itu. Nah, kita berikan klarifikasi. Kemudian kalau kita lihat kurvanya ini turun, walaupun masih ada. Kemarin misalkan juga ada bahwa Bu Gubernur itu dikatakan akan menilang mereka yang tidak bermasker yang naik sepeda motor. Ternyata kan itu tidak betul. Intinya adalah angka tadi dari waktu ke waktu turun. Kenapa? Karena kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini loh, kita memberikan klarifikasi, apakah ini hoax, apakah ini disinformasi, itu kita jelaskan mereka. Mungkin akhirnya pembuat hoax juga, waduh ini kalau saya buat hoax selalu diklarifikasi, akhirnya mungkin dia juga berkurang semangatnya. Kalau mungkin kita diam sudah hancur ini. Tapi kita aktif kalau ada hoax. Teman-teman kadang-kadang di grup diskon info juga menjelaskan, Pak ini apa betul? Teman grup SMA, SMP, perguruan tinggi kadang-kadang klarifikasi, Pak ini apa betul? Nah kami nugasi staf, kemudian kita butuh klarifikasi terhadap hoax itu Mas Panji. Jadi sekarang alhamdulillah hoaxnya sudah sangat berkurang dibanding di awal-awal mulai COVID ada kita di tanggal 18 Maret ya, itu banyak. Sekarang sudah mungkin dia juga jengah ya terhadap karena kita wah ini nggak benar ya, kita sangat responsif lah. Iya. Betul. Tapi sekali lagi kalau hoax tuh kita itu kan gini, kita penuhi ruang publik ini dengan berbagai berita. Itu yang kita perbanyak di ruang-ruang publik itu, sehingga hoaxnya. Kemudian Mas Panji saya juga info teman-teman, ini juga sekaligus edukasi ya. Kalau teman-teman, jadi berita-berita hoax itu biasanya ada ciri-cirinya. Kalau di situ biasanya viralkan, sebarkan, ada tanda penerungnya itu, nah itu biasanya harus kita. Kemudian kalau berita yang betul-betul, itu pasti ada nama kontak person, nomor telepon yang bisa dihubungi, alamat dia berkantor, sehingga orang bisa melakukan cek, recheck, dan cross-check. Tapi kan itu Mas Panji. Iya, jadi betul. Sekali lagi bahwa para pendengar, ketika ada sebuah berita, kemudian biasanya ditandai viralkan begini-begini, terus ada sesuatu yang kelihatannya agak ragu-ragu, tidak usah ragu-ragu untuk juga menyampaikan kepada kita, para Diskominfo, baik kabupaten maupun pemerintah provinsi. Gitu ya. Iya, ini seperti tanggapan yang langsung di istilahnya kalau anak sekarang itu gercep oleh pihak Humas Jatim terkait dengan hoax dan yang kemarin itu sempat rame, yaitu instruksi Gubernur Jawa Timur tentang penilangan. Ternyata itu adalah berita hoax dan langsung direspon secara cepat oleh pihak Humas Jawa Timur bahwasanya informasi itu adalah hoax, begitu ya Pak Bedi ya. Ini salah satu contohnya.
Baik, Pak Beni, ini saya bergeser dulu, Pak Win juga, Pak Eko juga. Ini saya bergeser dulu ke kolom komentar yang ada di channel YouTube Suara Sidoarjo Live, karena kami juga menyiarkan tidak hanya secara audio, secara visual juga, baik itu di Facebook maupun di visual di YouTube Suara Sidoarjo Live. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Doremi Fasol. Ini kayak nada lagu ini berarti. Sebaiknya Pemda merangkul komunitas media sosial untuk menyambung komunikasi ke publik sekaligus menekan hoax. Contoh di Blitar banyak komunitas medsos. Kemudian dari Bu Dwi Fitriana. Assalamualaikum Bapak-Bapak Kadis Kominfo. Saat ini orang sekarang lebih percaya broadcast WA daripada media mainstream. Bagaimana pihak Kominfo menyikapi? Terus yang kedua adalah karakter dan budaya tiap-tiap daerah beda. Bagaimana tiap-tiap Diskominfo menghandle-nya? Monggo, ini ke Pak Beni terlebih dahulu mungkin. Terima kasih. Jadi literasi media sosial dibanding mainstream, Mas Panji, teman-teman semua, Pak Win, Pak Eko. Jadi 52% sekarang ini masyarakat mengakses kepada media sosial. Kemudian 48% ke media mainstream. Tetapi media mainstream sekali lagi sangat dibutuhkan. Orang masih ragu-ragu. Oh iya, di awal ya. Tapi mereka kan dalam hati sebenarnya nggak ada. Ini kan rembukan orang punya media gitu ya. Tapi begitu media mainstream menjelaskan, maka akan berbeda. Jadi itu ya, media sosial memang lebih cepat, tetapi akurasi validasi data tetap dimiliki oleh media sosial. Kita akui Mas, zamannya memang berubah Mas Panji, teman-teman semua. Sekarang itu mereka yang mengakses media sosial itu 52%, artinya lebih banyak orang mengakses media sosial dibanding media mainstream. Tetapi media mainstream memiliki peran yang sangat penting di dalam meluruskan tadi. Ketika masyarakat ragu-ragu, dia akan melihat media mainstream. Apakah radio, apakah TV, apakah media online, atau media cetak. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan Budi. Pak, orang-orang percaya broadcast lebih percaya pada direct message seperti WA. Kemudian, selain WA itu yang lebih terkenal lagi apa Mas? Yang di bawah WA. Telegram. Telegram ya, itu seperti itu. Ya ini tantangan kita semua, teman-teman Kominfo di seluruh Jawa Timur, ya ini tuntutan kita. Makanya kalau di provinsi Mas Panji, kami membuka kalau ada sesuatu yang perlu kita klarifikasi, kami membuat klarifikasi. Kemudian kami juga kirim ke media sosial kita. Kita menangani, Dinas Kominfo ada, kemudian seluruh OPD, dia juga media sosial itu sebagai penyeimbang gitu ya. Jadi kami membuat produk, apakah flyer, apakah itu filler, itu kita berikan baik kepada media sosial kita, maupun kita berikan kepada direct message tadi, ke WA. Kita kan masing-masing punya grup. Saya punya teman SMA, punya teman SMP, punya teman-teman kantor, itu begitu ada sesuatu informasi yang kurang benar, maka produk kita sharekan seperti itu. Nah, saya pikir kalau siapapun begitu ada stempelnya Diskominfo provinsi, mungkin di kabupaten juga seperti itu, masyarakat akan lebih percaya kepada kita. Itu Mas Panji. Ya, baik. Baik Pak Beni. Saya ke Pak Eko ini karena ini ada pertanyaan yang juga spesifik ke Blitar ini. Dari Doremi Fasal tadi, apakah Pemda tidak sebaiknya merangkul komunitas media sosial untuk menyambung komunikasi publik sekaligus menekan hoax? Contoh di Blitar banyak komunitas medsos ini. Monggo Pak Eko, ada tanggapan Pak Eko? Ya Mas Panji, baik Mas Doremi Fasal tadi ya. Namanya muncul di YouTube itu yang tulisannya Doremi Fasal. Monggo Pak Eko. Oke, Mas Panji. Jadi sebenarnya ini sudah jadi instruksi dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur yang dikomandoi oleh Pak Beni. Bagaimana kita memanfaatkan atau
merangkul seluruh media sosial yang ada di setiap kabupaten. Kebetulan kami juga sudah merangkul semua media sosial yang punya follower dan punya influencer cukup banyak, Mas Panji. Jadi memang ini perintah dari Pak Beni di provinsi untuk mengaktifkan seluruh jaringan-jaringan media sosial untuk membantu mengkomunikasikan, menginformasikan, juga salah satunya menangkal berita hoax. Kami juga sebenarnya sudah ada tim juga, Mas Panji, dan tergabung dalam WA Group, yaitu ada 22 media sosial di Kabupaten Blitar yang sudah tergabung di dalam grup kami, yang memang kami bentuk dengan SK Bupati untuk membantu pemerintah dalam rangka menyebarluaskan informasi. Tadi disampaikan berita-berita yang baik harus banyak dikonsumsi, diproduksi oleh pemerintah daerah untuk hadir memberikan informasi yang positif kepada masyarakat. Termasuk kita dengan memanfaatkan relawan TIK, Mas Panji, di setiap kecamatan. TIK ya Pak? TIK, betul. Apa itu Pak? Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oh ya, siap. TIK. TIK. Jadi kita itu perintah dan instruksi dari Kementerian Kominfo Pusat, kita membentuk relawan TIK, kita juga libatkan untuk membantu mengkomunikasikan berita-berita yang positif dan mencegah berita hoax, termasuk di Kabupaten Blitar membentuk pandu digital, Mas. Iya. Yeah. Jadi pramuka apa istilahnya ini? Ya, naungan pramuka di bawah Dinas Kominfo. Jadi itu yang kita juga manfaatkan jejaring itu, satu untuk mengkomunikasikan, juga menangkal berita hoax, tentu dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Barangkali itu Mas yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Blitar, pelibatan komunitas medsos yang memiliki follower atau influencer yang banyak. Itu Mas Panji. Pak Eko. Dan pelibatan dari komunitas media sosial itu kan dari berbagai platform ya Pak Eko ya? Tidak hanya melulu di Facebook, bisa juga di WA, Telegram, dan sebagainya. Begitu ya Pak Eko? Betul Mas. Termasuk YouTuber juga Mas. Oh ya, karena saya juga beberapa kali searching di YouTube itu orang Blitar banyak yang jadi YouTuber sekarang rupanya. Betul Mas Panji. Itu juga mungkin salah satu di antara cara untuk banyak menyentuh masyarakat begitu Pak Eko ya. Baik, saya ke Pak Win. Pak Win, yang beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol dengan Pak Wakil Bupati Haji Nur Ahmad Saifuddin SH, yang juga adalah Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dan kita ini masih masuk di fase transisi new normal, bukan new normal ya. Dan itu kurun waktunya kapan? Beliau mengatakan unlimited, tidak terbatas. Kembali kepada attitude dan kebiasaan dari masyarakat. Nah, pokok persoalannya adalah bagaimana pihak dari Pemkab dalam hal ini selalu mengedukasi masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat. Ternyata ada kebiasaan yang harus kita lakukan yang dulu bukan merupakan hal yang lazim, tapi sekarang ini sudah memulai membiasakan sesuatu yang tidak biasa. Apakah ada tantangan atau kendala atau kesulitan ini Pak Win kepada masyarakat ini Pak Win? Terima kasih. Karena terus terang aja penduduk Sidoarjo itu besar, 2,5 juta. Kita itu wilayah kecil tapi penduduknya padat, tapi tetap kita berupaya untuk selalu menginformasi kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Makanya kita jangan sampai salah persepsi tentang new normal. New normal itu artinya kebiasaan baru, bukan kita itu kembali ke normal, bukan. Jadi kebiasaan yang tidak lazim sekarang kita lazimkan, seperti sesuatu yang terkait dengan pandemik ini. Contohnya protokol kesehatan selalu kita sampaikan kepada masyarakat, terutama menghindari kerumunan, selalu pakai masker, jaga jarak, termasuk juga kebiasaan cuci tangan, baik itu di masjid, di pasar, di terminal, itu selalu kita informasikan. Di samping itu juga kita melibatkan seluruh masyarakat, seperti contohnya Kampung Tangguh tadi.
itu kita dari pemerintah kabupaten selalu mensubsidi setiap desa kurang lebih 10 juta. Dengan harapan mereka akan lebih memberikan edukasi dan juga memberikan pemahaman apa yang dimaksud dengan new normal itu sendiri. Seperti mereka berlakukan seperti jam malam. Jam malam itu dengan harapan orang-orang itu sudah tidak melakukan aktivitas lagi di atas jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Itu selalu kita upayakan untuk memberikan semacam perlindungan kepada masyarakat. Ya memang kita pintu masuk kita tuh banyak sekali, mulai dari perbatasan Gresik dengan Mojokerto, dengan Pasuruan, termasuk dengan Surabaya. Makanya kita selalu melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat, termasuk relawan TIK, termasuk juga dari Pramuka, dari Tagana, segala macam. Ini salah satu upaya dari memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, Pak Win, Pak Eko, dan juga Pak Beni, saya coba ke redaksi terlebih dahulu karena ada pertanyaan yang sudah disampaikan ini. Ya, ini ada satu pertanyaan untuk Pak Win dari Mbak Ratna di Tanggulangin. Di Sidoarjo banyak konten creator yang aktif di media online, tapi sepertinya pihak pemerintah kabupaten belum merangkul mereka. Mungkin dari Kominfo Sidoarjo bisa memulainya. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Ini mungkin termasuk Mbak Ratna sendiri mungkin. Baik, Pak Win, monggo, ada tanggapan? Media sosial. Iya. Tadi satu yang disampaikan Mbak Ratna adalah di Sidoarjo itu kan banyak konten kreator, ya, mungkin diantaranya YouTuber barangkali ya. Apakah ini juga ada keinginan atau peluang dari pihak Diskominfo Kabupaten Sidoarjo untuk merangkul supaya juga lebih efektif untuk menginformasikan segala sesuatunya dari pihak Pemkab, gugus tugas kepada masyarakat? Monggo Pak In. Kita sudah melakukan berbagai upaya bersama dengan teman-teman dari media sosial, termasuk juga media online maupun offline, untuk memberikan edukasi dan kepada masyarakat, termasuk juga ada kegiatan kemarin pembuatan semacam YouTube atau semacam video yang durasinya kita batasi untuk terkait dengan informasi ini. Kemarin sudah kita lakukan terkait dengan kreasi-kreasi dari teman-teman yang dari relawan-relawan TIK, termasuk juga ini terkait ini termasuk bagaimana kita menciptakan di dalam suasana pandemik ini ada solusi-solusi atau inovasi-inovasi yang bisa mengedukasi masyarakat. Jadi kita semacam kita gairahkan untuk membuat video-video pendek itu. Baik, ya, baik. Tidak terasa ini sudah jam 7:55 menit. Ini tentunya karena di sisi lain juga kesibukan dari Bapak-Bapak narasumber ini. Ini kalau begitu terakhir mulai dari Pak Beni, kemudian Pak Win, dan juga ditutup Pak Eko. Barangkali ada closing statement terkait tema kita untuk pagi hari ini, strategi komunikasi pemerintah pada publik di saat pandemi. Monggo Pak Beni Sampirwanto. Kita tidak ingin masyarakat terkena, kemudian terkena COVID. Caranya gimana? Menerapkan protokol kesehatan. Tadi sampaikan Pak Win, kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian sering mencuci dengan air mengalir menggunakan sabun. Jadi pertama itu, kita pemerintah mengupayakan terus bagaimana supaya masyarakat tidak kena. Bagaimana supaya tidak kena? Dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, ketika sakit, maka bagaimana mereka yang terkena itu tidak meninggal. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, masyarakat, tadi ada pertanyaan bagaimana masyarakat kok banyak yang tidak bermasker. Dulu komposisinya itu 73% masyarakat tidak menggunakan masker dan 27% menggunakan masker. Dengan berbagai langkah kita,
akhirnya komposisi itu sudah berkebalikan. Mereka yang menggunakan masker adalah 73% dan yang tidak menggunakan 27%. Kenapa? Karena ada orang yang dirinya tahu bahwa ini berbahaya, kemudian dia paham dan peduli. Kemudian ada yang paham tidak peduli. Dan yang terakhir, tidak paham tidak peduli. Terhadap yang tidak paham tidak peduli, kita semua jajaran pemerintah di provinsi ini sudah sepakat memberikan 1 juta masker. Mereka kita beri, ini pentingnya bahaya. Tapi bagi yang tidak peduli, mereka sudah tahu tapi tidak peduli, maka sebagaimana masukan masyarakat juga, ya perlu diberikan sanksi-sanksi. Ya, sanksi-sanksinya itu kemarin kan ada seperti pencabutan sementara KTP, ditahan 6 bulan oleh daerah setempat. Saya pikir itu closing statement saya. Jadi para pendengar, sekali lagi jangan sampai terkena COVID ini. Karena COVID ini penyakit berbahaya, apalagi kalau kita memiliki penyakit komorbid atau penyakit ikutan. Itu sangat. Mereka yang di atas usia 60, mereka yang masih anak-anak, ini rentan. Yeah. Oleh karena itu mari kita menerapkan protokol kesehatan. Itu Mas, terima kasih. Baik, mudah-mudahan upaya yang terus dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur ini nantinya ke depan untuk peta sebaran COVID-19 nasional ini tidak kejar-kejaran dengan DKI Jakarta begitu ya Pak Beni ya. Kita mungkin lebih angka peta. Mas Panji, alhamdulillah ya dengan sinergi semua pemerintah provinsi, seluruh pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur dengan Forbimdanya, alhamdulillah sekarang tinggal 6 yang merah, yang lainnya sudah orange dan kuning. Kita bersyukurlah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua bisa hijau ini Pak, 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini. Insya Allah, ya dengan kebersamaan Mas. Ya. Amin, baik. Saya ke Pak Win Setiawinarno. Monggo Pak Win, closing statement dari Diskom Info Kabupaten Sidoarjo Pak Win. Ya, terima kasih. Harapannya pandemi COVID-19 segera berlalu walaupun kita masih pada saat ini masih termasuk zona merah. Dengan harapan, dengan perkembangannya waktu, kita bisa berdamai. Apapun juga kita memang berusaha untuk ke arah sana. Dengan harapan, tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan penerapan protokol kesehatan bisa dipatuhi bersama. Baik. Pak Eko yang ada di Diskom Info Kabupaten Blitar. Moga Pak Eko. Ya, baik Mas Panji, untuk closing statement kami, tentu pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo selaku gugus komunikasi akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan informasi, campaign, kemudian menginformasikan seluruh apa yang diinginkan oleh masyarakat di Kabupaten Blitar tentunya untuk mengetahui informasi update terkini, kemudian penanganan, pencegahan maupun dampak-dampak yang akibat dari COVID-19 ini. Tentu kami Dinas Kominfo Kabupaten Blitar di bawah gugus komunikasi akan selalu totalitas untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Barangkali itu Mas Panji. Matur nuwun Bapak-bapak, Pak Beni, kemudian Pak Win, Pak Eko atas kesempatan waktunya. Insya Allah dialog seperti ini kita bisa istilahnya itu intensifkan. Ini sebagai satu di antara edukasi kepada masyarakat, satu di antaranya tentang bahaya pandemi dari COVID-19. Terima kasih, selamat pagi, selamat bekerja, salam sehat, sukses untuk Bapak-bapak semua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat, saya sudah berbincang dengan 3 narasumber, yaitu dengan Pak Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, kemudian Pak Setiawinarno, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, dan Pak Eko Susanto, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, terkait dialog kita strategi komunikasi pemerintah pada publik di saat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih juga untuk sahabat pendengar LPPL di LPPL Mahardika Kota Blitar, kemudian LPPL Persada Kabupaten Blitar, lalu juga ada LPPL Praja Angkasa Trenggalek, LPPL Ersal FM Nganjuk, dan LPPL Suara Madiun, dan tentunya LPPL Radio Suara Sidoarjo yang sudah mendengarkan. Saya Panji Harto masih bersama Anda di program Dinamika kita sampai jam 9
pagi nanti.